Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nisa Afriliana dari Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK selaku moderator. Yang saya hormati rekan sejawat Ibu Suryani dari Serdang, Ibu Ita Saripati dari Balikpapan, kemudian juga sebagai pembawa acara Ibu Walmah Nikmatur Rohmah, dan seluruh peserta setanah air dari Sabang sampai Merauke. Salam hormat dari saya dan teman-teman kerja di SMA Negeri 10 Malang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas ridhonya saya diberi kesempatan bertemu dengan seluruh teman-teman yang hebat, juga peserta yang hebat, untuk berbagi, sharing apa yang sudah kita lakukan di era pandemi ini. Mudah-mudahan pertemuan yang virtual ini menambah silaturahim kita, walaupun kita sekarang masih dipisahkan oleh jarak, tapi insya Allah dengan teknologi kita masih bisa bersilaturahim dengan media yang lain secara virtual. Ibu Bapak yang saya hormati, seperti halnya Ibu Suryani tadi, saya menyadari bahwa saya tidak lebih bagus dari teman-teman semuanya, juga seluruh kepala sekolah di Indonesia, tetapi minimal hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing apa yang sudah saya lakukan terkait BDR di SMA Negeri 10 Malang. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing, tanya jawab, dan jika saya bisa menjawab, tentu saya jawab. Kalau tidak bisa, ya next time saya jawabnya. Baiklah Ibu Bapak, saya akan memaparkan materi saya. Saya bisa minta tolong panitia juga untuk men-sharekan PPT saya. Bisa ya Bu Nisa? Bisa Ibu. Panitia minta tolong materi Bu Husnul. Oke. Sudah ada Ibu, silakan. Ampun, sudah. Terima Ibu. kasih. Ya, saya mendapatkan materi belajar dari rumah, tantangan dan peluang pengembangan kompetensi kepala sekolah. Dari judul ini sebenarnya tidak hanya belajar dari rumah, kepala sekolah itu penuh tantangan dan peluang untuk mengembangkan kompetensinya. Tetapi setiap saat, setiap waktu sebagai kepala sekolah tentu ada tantangan dan peluang untuk mengembangkan kompetensinya. Jadi baik belajar dari rumah atau belajar di sekolah. Next. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, menurut Graham Cordington dan Sugren Marshall, sebenarnya di dunia ini setelah Perang Dunia itu ada 5 generasi. Yang pertama adalah generasi baby boomers. Ini yang lahir antara 46 sampai 64. Kemudian generasi X 65 sampai 80. Kemudian generasi milenial itu atau generasi Y yang lahir tahun 81 sampai 94, dan generasi Z yang lahir 95 sampai 2010, dan ada generasi Alpha yang lahir 2011-2025. Ibu Bapak, ini adalah gambaran di lembaga pendidikan kita, masing-masing ini ada di sekolah kita. Jadi 5 generasi ini ada, dan saya nampaknya masuk di generasi X, yang mana masing-masing generasi ini mengajarkan siswa yang lahir di generasi Z. Next. Nah, ini kondisi umum di sekolah. Sebelum BDR, sebenarnya ini adalah sebuah fakta bahwa generasi di sekolah kita itu ada sekitar 25% ibu bapak guru yang lahir antara tahun 60-an. Ya. Kemudian 50% itu yang masuk generasi X, saya juga ada di sini. Kemudian ada juga guru yang generasi Y. Komposisinya saya buat misalnya kurva normal itu yang baby boom itu 25%,
generasi X 50%, generasi Y 24%. Kemudian fakta di sekolah saya di SMA Negeri 10 itu yang generasi baby boom itu masih 23%, kemudian yang generasi X itu 40%, dan yang generasi Y 37%. Ini adalah sebuah fakta yang juga penuh tantangan bagi seorang kepala sekolah. Mengapa? Karena 3 generasi ini harus mengajar generasi Z. Ya, lanjut. Nah, siswa kita itu generasi Z. Generasi Z itu butuh e-learning. Nah, di mana e-learning itu adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Anak-anak sekarang, anak-anak kita di SMA atau mulai dari SD, mereka itu maunya adalah pemanfaatan teknologi. Sedangkan kita tadi sudah melihat di sekolah kita itu masih ada 3 generasi. Dan mungkin yang sudah familiar untuk mengajarkan generasi Z ini adalah mereka guru yang lahir di era milenial tadi. Bagaimana guru yang baby boomers, guru yang generasi X, tentulah itu adalah sebuah tantangan bagi seorang kepala sekolah. Ketika guru-guru tadi itu dihadapkan kepada siswa yang generasi Z. Maka dibutuhkan kualifikasi guru tambahan. Otomatis yaitu tidak hanya mereka seorang guru harus yang tertulis itu ya kompetensinya ya, profesional, pedagogik, kemudian sosial, kepribadian, ya, ada kompetensi itu, tetapi juga dapat harus mengoperasikan PC atau laptop. Itu harus. Kemudian dapat menggunakan aplikasi pada smartphone. Nah, penggunaan aplikasi inilah yang sekarang ini sangat diperlukan di era BDR. Kemudian dapat mengakses internet dan juga dapat menggunakan aplikasi mengolah kata, angka, dan presentasi. Karena tidak mungkin sekarang kita itu dengan daring, dengan BDR ini, kita mengabsen siswa seperti kondisi sebelumnya. Nah, maka hal inilah yang kita butuhkan, guru di era BDR kualifikasi seperti ini. Walaupun menurut saya, tanpa BDR pun sebenarnya, karena mau mengajarkan generasi Z, seorang guru itu harus memiliki kualifikasi semacam ini. Next. Nah, kemudian datanglah pandemi virus corona. Sesuatu yang tidak kita duga. Nah, tidak terlepas bahwa semua sektor termasuk pendidikan itu tentu terimbaskan. Nah, di sini tantangan dan peluangnya itu semakin banyak. Karena kita tahu bahwa sekolah dalam hal ini dunia pendidikan bukan sekedar perpustakaan literasi. Tetapi siswa itu butuh mereka itu dididik karakternya selain mereka harus pintar secara akademis. Maka kepala sekolah yang memiliki 5 kompetensi ini menghadapi tantangan dan peluang bagaimana menghadapi pandemi virus corona, pengelolaan pendidikan di sekolahnya harus tetap berjalan dan harus tetap melayani masyarakat. Dalam hal ini adalah peserta didik dan orang tua. Next. Nah, ini adalah saya dari 5 kompetensi itu saya mengambil 3. Karena ini merupakan tugas pokok kepala sekolah seperti yang tertuang di dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Yang pertama adalah manajerial. Bagaimana seorang kepala sekolah mampu mengelola sekolah dengan merencanakannya, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi yang terkait dengan kompetensi manajerialnya. Kemudian yang kedua adalah supervisi. Bagaimana kepala sekolah memberikan bantuan. Supervisi itu sebenarnya bantuan. Bukan sekedar penilaian, tapi sebenarnya yang terpenting adalah bantuan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di era BDR. Kemudian yang ketiga adalah kewirausahaan. Bagaimana seorang kepala sekolah itu harus inovatif, kerja keras, memiliki motivasi yang kuat, pantang menyerah, dan memiliki naluri kewirausahaan di era BDR. Itu yang harus kita cari. Inilah tantangan utama kita sebagai kepala sekolah dan kita cari peluang-peluangnya untuk mengatasi semua ini. Dari 3 komponen ini. Next. Nah, saya mengambil hanya 1 saja dari kompetensi manajerial dan tercakup semuanya bahwa pengelolaan sekolah secara umum itu dari luring ke daring. Bagaimana dari luring ke daring?
Peluangnya apa? Saya menangkap sebuah peluang di sini dan sudah saya lakukan di SMA Negeri 10 adalah digitalisasi manajemen. Jadi semua proses manajemen itu berbasis digital. Nah, contohnya next. Nah, saya membuat digitalisasi manajemen yang mana mulai kepala sekolah sampai satpam, komite sekolah, pengawas sekolah, itu memiliki aplikasi yang saya beri nama Si Semandasa. Artinya Sistem Informasi SMA Negeri 10. Dasa itu 10. Jadi semua di HP dari kepala sekolah sampai dengan saya tadi sampaikan tadi itu, mereka mengaplikasi sistem ini. Sehingga semua bisa mengecek apa yang terjadi di sekolah melalui HP. Apa saja yang ada di sistem informasi Semandasa ini, diantaranya adalah, next, ini, jurnal mengajar digital. Jadi ketika guru mengajar, mereka itu harus tetap mengisi daftar hadir. Misalnya di sini guru BK, nama siapa, keterangannya, kemudian tanda tangan, ada fotonya, kapan mengajarnya. Kemudian siswa, juga ada data siswa di situ. Kemudian ada data tugas. Apa sih tugas guru, tugas karyawan yang dilakukan setiap hari oleh teman-teman di SMA Negeri 10 Malang. Dan semua komponen sekolah, termasuk komite sekolah, pengurus komite dalam hal ini itu tahu apa sih yang sebenarnya yang terjadi di SMA Negeri 10 Malang itu setiap hari. Kemudian next. Ini adalah data absen. Data absen dulu. Belum. Kembali dulu. Data absensi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Jadi saya bisa melihat melalui HP saya, siapa pendidik yang sudah hadir di hari ini sesuai jadwal. Siapa yang tidak memberikan tugas atau tidak hadir secara daring. Kemudian berapa peserta didik yang ikut bergabung, misalnya gurunya membuka Google Meet, berapa peserta didik yang ikut bergabung, dan siapa peserta didik yang sakit dan sebagainya atau berhalangan tidak ikut bergabung, otomatis itu sudah terekam. Tenaga pendidikan juga semacam itu, apa yang sudah dilakukan. Next. Nah, pelanggaran dan ini pelanggaran siswa. Pelanggaran misalnya siswa, saya anggap pelanggaran, mereka itu tidak hadir ketika pembelajaran daring. Kemudian setelah itu kita cek siswa, tidak mengumpulkan tugas. Semua bisa ditulis di sini. Bahkan satpam pun, jika ada anak-anak yang datang ke sekolah karena mereka BDR, kemudian mereka tidak mengikuti protokol kesehatan, itu didata oleh satpam. Ini datang ke sekolah, saya pulangkan karena tidak memakai masker dan sebagainya. Nah, itu pun juga siapapun bisa mengisi. Pelapornya di sini harus jelas. Apakah satpam atau TU atau siapapun. Jadi semua bisa mengisi data pelaporan kasus di SMA Negeri 10. Sehingga ketua pengurus komite pun itu juga tahu. Nah, seperti itu. Kemudian ada memang di SMA Negeri 10 itu sifatnya sumbangan dari orang tua. Nah, sumbangan itu juga bisa diakses. Siapa yang belum menyumbang, sudah berjanji misalnya menyumbang apa ke sekolah, nominal berapa, nah itu terlaporkan semuanya. Jadi ini terbuka keuangannya, tahu semua dari kepala sekolah, pengurus komite, juga satpam bagaimana kondisi keuangan di sekolah. Kemudian lanjut, next. Nah, ekstrakurikuler siswa secara digital. Jadi misalnya anak-anak seperti kemarin, siswa kelas 10, 11, 12 di awal tahun pembelajaran itu, kita tetap meminta mereka mengisi link untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kemudian waktu kelas 10 ketika MPLS itu kita perkenalkan macam-macam ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 10, kita tunjukkan foto-fotonya, kemudian ada video atraksi siswa kelas 11 dan 12 sehingga mereka kemudian tahu oh kalau ekstrakurikuler misalnya futsal atau misalnya PPST untuk seni itu seperti apa. Nah, mereka tinggal memilih dan mengisi linknya. Seperti itu. Kemudian next. Nah, disposisi surat dan buku tamu. Jadi kalau ada tamu yang datang ke sekolah pun itu ada yang mencatat petugas tenaga kependidikan. Nah, tamunya ini siapa, alamat tamunya apa, instansinya mana, maksud tujuannya apa, sehingga lewat HP itu
tahu bahwa hari ini ada tamu ke sekolah yang kebutuhannya ini dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian buku tamu itu ada juga nanti disposisi dari kepala sekolah, langsung saya mengisikan di situ disposisinya apa, seperti itu. Kemudian kebetulan di ruang kepala sekolah, di ruangan saya itu ada papan elektronik yang saya bisa mengakses, jadi agak besar kelihatan di ruangan saya, sehingga saya tahu untuk tekan klik begitu, tinggal tahu apa yang harus saya lakukan. Itu bantuan dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Next. Nah, itu tadi yang manajerial. Kemudian kompetensi supervisi. Tantangannya, guru kesulitan memadukan beberapa aplikasi dan pembelajaran. Ibu Bapak, memang nanti saya akan tunjukkan juga, sebenarnya saya sudah membuat YouTube gitu ya, bahwa ketika pembelajaran daring itu memang guru harus bisa memadukan beberapa aplikasi. Jadi misalnya mereka itu mau mengadakan pembelajaran kelas, itu mereka membuka Google Meet. Tetapi nanti ketika mereka mau melihat pembelajaran di kelompok, mereka mengkelompokkan siswa itu, siswa membuat Google Classroom sendiri-sendiri berdasarkan kelompoknya, dan guru diberi tautan atau linknya supaya guru bisa masuk di kelompok siswa. Kemudian tantangannya juga adalah pembinaan secara daring. Tentu saja ini harus tetap melakukan pembinaan, Ibu Bapak. Kemudian, nah ini perlu format baru untuk supervisi pembelajaran daring. Itu tantangannya. Peluangnya apa? Akhirnya Ibu Bapak guru belajar aplikasi untuk bergabung. Peluangnya ini saya sendiri juga belajar aplikasi untuk bergabung dengan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian menyiapkan format supervisi yang efektif untuk pembelajaran daring. Nah, peluang ini Ibu Bapak khusus format supervisi ini sekarang sedang saya kerjakan dan saya lakukan sebuah penelitian terkait dengan supervisi di era BDR. Insya Allah formatnya itu sudah ada, tapi saya masih, karena ini saya masih teliti, saya beri bocoran sedikit aja bahwa misalnya di kegiatan prasupervisi itu, karena supervisinya, karena sekarang eranya adalah Merdeka Belajar, RPP 1 lembar artinya sebuah sederhana, jadi maka kita mengikuti di prasupervisi itu. Yang saya cek adalah RPP yang 1 lembar tadi itu, kemudian untuk bertemu prasupervisinya itu bisa menggunakan Google Meet, kemudian untuk men-sharingkan RPP-nya itu bisa menggunakan aplikasi yang namanya Google Jamboard. Nah, dari situ nanti bisa kepala sekolah mengoreksinya di mana. Jadi semua itu berbasis aplikasi. Kemudian misalnya di prasupervisi kita sekarang menambahkan platformnya apa yang digunakan oleh guru ketika BDR. Kalau dulu sebelum BDR agak ada pertanyaan platform yang digunakan oleh guru. Next. Nah, Ibu Bapak terkait karena tadi di sekolah saya itu ada 3 generasi guru, maka tentu saja yang saya lakukan pada saat BDR di awal bulan Maret itu adalah melakukan pelatihan berbagai aplikasi. Yang mana kemudian model-model pelatihan ini menjadi tulisan saya, best practice. Saya menghasilkan sebuah tulisan berupa best practice, bagaimana saya melatih guru-guru, bukan saya, tetapi antar narasumbernya juga internal. Nah, itu saya beri nama best practice saya itu adalah strategi pohon pepaya. Kenapa strategi pohon pepaya? Ya karena yang memberi pelatihan itu adalah generasi milenial, jadi dia di atas, seperti pohon pepaya itu yang masih muda itu di atas, yang matang, yang masak itu di bawah. Nah, itu saya pakai strategi pohon pepaya. Di antara materinya itu adalah membuat video pembelajaran dengan PPT, karena anak-anak akan bosan kalau hanya sekedar sharing-sharing PPT itu aja. Kemudian tutorial pembuatan media barcode, jadi suatu model juga. Kemudian bagaimana mengkonversi PDF, kemudian manajemen file di Google Drive ini untuk staf karyawan. Kemudian juga berbagai macam pengenalan Google. Aplikasi di Google, bahkan saya pun membuat tutorial aplikasi di Google. Next. Nah, ini foto dokumentasi saat pelatihan aplikasi saat untuk BDR, persiapan untuk BDR. Jadi ini adalah dokumentasi pelatihan aplikasi. Next. Nah, ini adalah bukti fisik bagaimana guru saya mengajar menggunakan aplikasi Google Classroom. Ini contoh-contoh yang bisa diakses. Mereka menggunakan Google Suite, diantaranya itu adalah Google Classroom. Jadi mereka sudah memahami semua model aplikasi ini. Mempersiapkan guru untuk mengajar di era BDR. Next. Nah, sekarang kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan tentu ada tantangan. Tantangannya adalah
memberikan pelayanan prima di era pandemi yang inovatif, memotivasi, dan punya nilai jual. Otomatis seperti itu. Kalau di SMA kewirausahaan seperti itu. Kalau di SMK terkait dengan produk dan jasa. Nah, peluangnya apa? Peluangnya adalah memberikan pelayanan prima di era pandemi yang inovatif, memotivasi, dan punya nilai jual. Nah, ini sudah kita lakukan dengan teman-teman juga di SMA Negeri 10. Saya beri contoh, next. Nah, saya sudah membuat tutorial bagaimana berlesson study di era pandemi COVID-19. Mungkin ada peserta yang sudah memahami apa itu lesson study. Lesson study ini mirip, serupa tapi tak sama dengan kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, lesson study itu juga menunjukkan kepada kita atau teman-teman bahwa kegiatan supervisi itu tetap bisa berjalan di era pandemi COVID-19 ini. Nah, kegiatan lesson study secara daring ini saya sudah membuat tutorialnya dan sudah saya akses di YouTube. Nanti alamat link YouTube-nya juga akan saya tampilkan. Next. Nah, ini materi dan link lesson study secara daring, saya sudah membuat 11 model implementasi kegiatan lesson study secara daring, yang mana saya berharap teman-teman kepala sekolah bisa mengadop dari lesson study secara daring itu untuk kegiatan supervisi. Karena kepala sekolah juga bisa masuk ketika guru melakukan pembelajaran secara daring, atau dalam bahasanya lesson study ketika guru itu melaksanakan open class. Jadi mulai tahap plan atau tahap pra-supervisi, kepala sekolah sudah bisa terlibat. Kemudian tahap kunjungan kelas atau open class di lesson study itu juga bisa masuk. Dan tahap refleksi atau pasca supervisi, itu kepala sekolah juga bisa ikut secara daring. Dan bisa melakukan penilaian dengan format penilaian. Nah, karena ini tadi adalah peluang, maka sebenarnya kepala sekolah memiliki peluang untuk membuat instrumen supervisi. Menurut saya, selama itu masih mengacu kepada bantuan kepada guru, pemberian bantuan kepada guru, silakan kepala sekolah merdeka untuk membuat format-format atau instrumen supervisi di sekolahnya. Yang mana tujuannya tetap adalah meningkatkan keprofesionalan guru. Next. Nah, selain itu karena sudah teman-teman tadi guru di era BDR itu sudah dilatih aplikasi, maka guru-guru di sekolah saya itu sudah membuat video pembelajaran, termasuk saya sendiri. Kemudian sehingga sampai saat ini 17 Juli ya kemarin saya rekap, itu guru-guru ada 27 channel guru-guru yang memiliki video pembelajaran. Kemudian total video YouTube guru itu ada 270 video. Itu sampai tanggal hasil rekap saya tanggal 17 Juli yang lalu. Sudah ada 270. Nah, ini menurut saya adalah termasuk kompetensi kewirausahaan di mana kita memiliki inovasi, motivasi untuk berbagi juga dengan teman-teman di tempat yang lain. Silahkan bisa membuka YouTube SMA Negeri 10 Malang, juga ada di situ beberapa YouTube. Bahkan kami ketika MPLS kemarin kami live streaming kegiatan pembukaan dengan penutupan, sehingga alhamdulillah proses BDR insya Allah siswa akan semakin berminat untuk belajar di rumah, karena tidak hanya sekedar memberikan materi-materi yang paparannya seperti PPT, tapi juga berupa video pembelajaran. Next. Nah, Ibu Bapak, kalau yang saya sampaikan tadi itu kan bagaimana membuat siswa itu pintar secara akademis. Nah, kebetulan sebelum BDR di SMA Negeri 10 Malang itu, setiap hari Jumat kami melaksanakan hataman bersama atau berdoa bersama. Untuk yang muslim itu hataman bersama, untuk yang non muslim itu ada kebaktian bersama. Di sekolah waktu itu ada tempat untuk melakukan itu. Nah, ketika BDR kami juga harus memikirkan itu, karena tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi, mereka harus cerdas akademis, tapi juga mereka harus berkarakter. Maka salah satu yang tetap kami lakukan adalah kami tetap melaksanakan hataman atau kegiatan keagamaan melalui virtual. Jadi siswa itu dibagi, karena kalau Zoom itu masih 1000 siswa yang bisa masuk,
sehingga kami padu, ada yang Zoom, kemudian ada yang Google Meet. Dan Bapak Ibu guru terdistribusi di kegiatan hataman itu setiap hari Jumat, yang non-Muslim juga membuka link sendiri, seperti itu. Itu yang kita lakukan sementara ini untuk pendidikan karakter yang nyata dilakukan oleh semuanya, bahkan orang tua di rumah bisa terlibat juga untuk mengikuti kegiatan hataman yang kami lakukan. Alhamdulillah beberapa orang tua juga respon mendampingi putra-putrinya untuk mengaji bersama. Jadi menurut saya apa yang bisa kita lakukan di era pandemi ini ya kita bisa lakukan, jangan sampai kita terlalu jauh dari tujuan pendidikan nasional. Kemudian selain itu pendidikan karakter selain juga bisa dimasukkan di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi otomatis saat kegiatan pembelajaran pendidikan karakternya juga kita masukkan, juga protokol kesehatan kita ingatkan anak-anak dan seperti itu. Misalnya pendidikan karakter tetap saja ketika guru membuka pembelajaran itu anak-anak diminta untuk berdoa dulu, ketika mengakhiri pembelajaran anak-anak juga diminta berdoa. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tentu saja di situ adalah meningkatkan, mentumbuh kembangkan karakter siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.